Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang, selengkap. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Hal ini disampaikan Yakut mengingat tahun politik dan pemilu 2024 semakin dekat. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Menurutnya, agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat dan masyarakat. Umat Islam diajarkan akan menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam, bukan rahmat lil islami tok, ujar Yakut. Apakah pernyataan dari Menteri Agama ini menyiratkan pandangan kalau agama Islam itu adalah sesuatu yang negatif? Apakah yang seharusnya yang diperingatkan oleh Menak adalah bahaya sekularisme? Bagaimana sudut pandang Islam terhadap politik dan kekuasaan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ahmad Rizal dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bung Nanang juga selalu sehat ya. Dan juga Alhamdulillah. Ini seluruh seperti Khilafah News. Alhamdulillah. Semakin memutih ini backgroundnya. Baik, Bung Rizal. Ini kan di tengah panasnya bursa capres cawapres ya, yang dicalon-calonkan itu, Menak Yakut Khalil menyampaikan bahwa agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islami tok. Apakah pernyataan beliau ini menyiratkan pandangan kalau agama Islam itu adalah sesuatu yang negatif, Bung Rizal? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Baik, Bung Nanang. Memang pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia yang satu ini memang menyiratkan, seolah itu menyiratkan ya pandangan kalau agama Islam itu merupakan sesuatu yang negatif atau bahkan menjadi musuh bersama kalau kemudian Islam ini menyatu dengan politik atau pemerintahan. Sebetulnya kalau menurut saya bukan kali ini saja ya pejabat atau tokoh masyarakat itu atau bahkan tokoh Islam itu menolak muatan agama, khususnya itu adalah Islam. Dalam apa? Dalam kancah politik. Nah, maka kalau kita perhatikan ya, seruan tolak politisasi agama ini kan sering juga disampaikan kepada rakyat atau kepada umat itu, terutama itu jelang pilkada atau jelang pemilu, itu sering sekali itu pernyataan seperti itu. Nah, pernyataan Menteri Agama soal Islam rahmatan lil alamin ini juga pandangannya itu juga sebetulnya menurut saya juga keliru. Kenapa? Karena seolah kalau kaum muslimin itu menegakkan akidah dan juga syariat Islam dalam konteks politik dan juga pemerintahan itu seolah-olah mengancam umat lain. Padahal kan tidak begitu. Demikian, Bung. Bung Rizal, apakah penggambaran negatif dari syariat Islam ini kayaknya terus dipojokkan gitu ya? Terutama dalam politik dan pemerintahan ini memang sangat berbahaya. Kok ini terus terjadi gitu ya? Kok sepertinya ya ada yang mengatakan kok Islam toh yang disalahkan gitu ya? Gimana, Bung? Tentu saja, Bung ya, ucapan ini itu merupakan ucapan yang berbahaya. Juga tentu ini bisa dikatakan bisa muatannya itu menyudutkan Islam. Nah, komentar ini juga bertentangan dengan makna yang dikandung di dalam ayat itu, yaitu ayat tentang Islam rahmatan lil alamin itu. Dan juga selain itu juga bertentangan juga dengan hukum-hukum Islam, juga realita dan realita di mana sejarah dulu Islam pernah diterapkan dan juga fakta kekinian. Nah, kalau menurut saya itu ada tiga hal ya. Yang pertama, itu banyak ulama tafsir muktabar itu memaknai rahmatan lil alamin itu tidak semata untuk kaum muslimin. Jadi frasa
di dalam firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu kan surat Al-Anbiya ya ayat 107. Ini ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir. Beliau itu menjelaskan makna ayat ini yang artinya itu adalah tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat semesta alam, manusia dan juga jin. Ini bisa dilihat dalam tafsir Al-Munir juz 17 halaman 142. Nah, kemudian Islam ini ya menjadi rahmat untuk semesta alam ini karena memang karena risalah Islam itu sendiri, yaitu apa? Yaitu akidah dan juga syariat Islam itu menjamin datangnya rahmat bagi seluruh makhluk. Kalau kita kutip kembali pernyataan dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir beliau yang berjudul Marah Labid, itu beliau menguraikan, tidaklah kami mengutus engkau, wahai sebaik-baik makhluk, dengan membawa ajaran-ajaran syariatnya, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, ini untuk menjadi rahmat kami bagi alam semesta seluruhnya, bagi agama ini, dan juga bagi kehidupan dunia. Ini bisa dilihat dalam Marah Labid ya, juz 2 halaman 63. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ajaran Islam ini juga memberikan perlindungan dan juga perlakuan adil kepada semua manusia, baik muslim maupun orang-orang kafir, Bu. Di dalam negara khilafah, harta, kemudian kehormatan, dan juga jiwa orang-orang kafir itu akan dilindungi sesuai dengan syarat Islam sebagaimana harta kaum muslimin. Nah, mereka ini yaitu yang disebut sebagai ahlu dhimmah ya, atau orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan negara khilafah atau yang dijamin keamanannya oleh negara khilafah itu mereka selalu dilindungi. Ini sebagaimana dulu ya, yaitu Abdullah bin Umar itu meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu pernah menjatuhkan hukuman kisos itu kepada seorang muslim karena membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian. Kemudian beliau itu kan bersabda, ana ukrimu min man wafa bizimmatihi. Aku memuliakan orang yang menepati zimmah atau perjanjiannya, yaitu dengan orang-orang kafir dhimmi tadi. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darqutni. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam sejarah atau dalam sejarah Islam berkuasa, kekuasaan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dan kemudian dilanjutkan lagi pada khalifah-khalifah berikutnya. Orang-orang kafir itu selalu mendapatkan perlindungan kok dari kaum muslimin. Ya, Spanyol itu pada masa kekuasaan Islam itu bahkan dikenal sebagai negara dengan 3 agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mereka ini hidup rukun, ya hidup damai di dalam naungan khilafah, dan juga tentunya diatur dengan syariat Islam. Nah, yang saya sayangkan itu dan juga mungkin menjadi pertanyaan saya juga, itu mengapa Menak itu tidak membandingkan nasib minoritas muslim di India misalkan, atau di Myanmar, atau di Cina, atau beberapa negara-negara Eropa seperti Prancis, yang mereka ini non-muslim, kaum muslimin yang di sana yang minoritas itu justru ditindas begitu, dibandingkan dengan orang-orang minoritas non-muslim yang mereka itu berada di negeri-negeri muslim yang mereka itu relatif aman. Kenapa kemudian tidak membandingkan seperti itu? Jadi memang penggambaran negatif syariat Islam ini, terutama dalam politik dan juga pemerintahan, ini memang sebetulnya pemahaman seperti ini tuh datang dari Barat, terutama dari orang-orang orientalis. Tujuannya apa? Untuk menciptakan Islamofobia atau ketakutan berlebihan terhadap Islam. Nah, ironinya, Bung, hari ini justru tuduhan ini itu datang dari mulut umat Islam sendiri. Ini yang membuat kita itu sedih. Begitu, Bung. Iya, jadi memang Islamofobia ini sangat berbahaya dan ini merupakan salah satu bagian dari eh, sistem sekularisme dan demokrasi. Ya, harusnya kan ya ini ada pendapat ya, apakah prinsip justru yang ditolak itu harusnya sekularisme dan demokrasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah sistem ini meniscayakan politik uang dan politisasi agama? Jangan sampai kemudian gini ya, teriak-teriak radikal, ternyata korupsi. Ini nyindir siapa ini? Nah, ya ini, Bung. Jadi ini penting ini. Jadi begini loh, seharusnya yang diperingatkan oleh Menak itu adalah ketika agama itu dipisahkan dari politik dan pemerintahan. Ini mestinya yang harus dijadikan peringatan oleh Menak. Atau apa itu, yaitu menggunakan prinsip-prinsip sekularisme demokrasi. Karena apa? Terbukti hal itu menjadikan jabatan dan kekuasaan itu sebagai rebutan parpol dan juga elit politisi setiap pemilu gitu.
Bahkan mereka ini sering itu menggunakan prinsip Machiavelli, yaitu menghalalkan segala cara. Apa itu? Misalkan ya modus pencitraan rakyat, ya peduli terhadap rakyat, umbar-umbar janji, ya bahkan politik uang itu menjadi formula baku dari banyak politisi. Bahkan mereka itu merasa apa? Tidak ada rasa takut lagi akan dosa-dosa yang mereka perbuat begitu. Nah, mestinya yang pantas untuk dicap mempolitisasi agama ini adalah mereka yang berkamuflase setiap menjelang pemilu itu seolah Islami, Bu. Ya, mereka menggunakan sorban, berkerudung, soal ke ulama, difoto saat sholat, gitu kan, dan buka puasa bersama dan sebagainya. Padahal kesadaran mereka itu belum tentu melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, semua dilakukan untuk apa? Tentu saja sebagai pencitraan agar dipilih oleh umat Islam. Nah, lebih buruk lagi, sistem politik sekularisme demokrasi ini meniscayakan politik uang, ya. Penelitian yang diterbitkan oleh situs rumahpemilu.org dari pemilu 2019 itu menyebutkan saking tingginya ya politik uang di Indonesia menurut standar internasional itu menjadikan Indonesia ini sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor 3 sedunia. Nah, artinya apa? Politik uang ini sudah dianggap wajar dalam pemilu Indonesia gitu. Nah, kemudian juga jumlah uang yang berputar dalam pemilu ini juga nggak main-main jumlahnya. Kalau kita mengutip pernyataan dari ekonom senior ya Raden Pardede, belanja politisi sampai pemilu itu diperkirakan akan mencapai 200 triliun rupiah. Bayangkan itu. Dia bahkan juga memastikan kalau hal yang seperti ini itu selalu terjadi pada tahun politik. Gitu. Nah, untuk apa uang sebanyak itu? Nah, maka sebagian tentu saja untuk politik uang. Bahkan Muhaimin Iskandar ya ketua umum PKB dan juga cawapres dari koalisi perubahan. Ini juga mengakui kalau uang itu sangat menentukan seseorang itu bisa menjadi anggota DPR RI. Dia itu kan pernah menyebutkan apa itu butuh dana 40 miliar rupiah ya untuk jadi anggota legislatif. Dia ini saya kutipkan pernyataan dia yaitu politik uang yang kaya, yang berkuasa, yang menang, yang punya duit itu terbukti di lapangan dengan baik, kata Muhaimin Iskandar begitu. Nah, dari mekanisme pemilu seperti itu apa sebetulnya yang diharapkan oleh rakyat itu? Terbukti apa? Eksekutif dan juga legislatif ini juga sering melahirkan kebijakan yang nggak berpihak kepada rakyat kok. Contohnya misalkan ya seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, rencana pembangunan IKN, kereta cepat Jakarta Bandung, atau misalnya rencana pencabutan Pertalite ya untuk diganti Pertamax Green ini, yang justru itu lebih mahal. Padahal apa? Padahal semestinya itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang ya yang sudah menjadi wewenangnya untuk mengurus urusan rakyat. Nabi SAW itu mengingatkan betapa bahayanya perebutan dan haus jabatan serta kekuasaan. Beliau Nabi SAW itu bersabda, innakum satahrisuna alal imarah wa satasiru nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Beliau pernah bersabda demikian, yaitu sungguh kalian itu akan berambisi terhadap kepemimpinan, yaitu kekuasaan, Mas. Sementara kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan juga kerugian pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Nasai dan juga Imam Ahmad. Kemudian Nabi juga pernah mengingatkan akan ancaman kepada para pemimpin yang suka menipu rakyat dan juga suka umbar janji-janji palsu dalam masa-masa jabatannya. Ya, beliau bersabda, "Ma min abdin ya tar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa ghasul ra'yatihi illa haramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang mengatur rakyat, kemudian dia mati, dan ketika dia itu mati, di hari dia mati, kemudian dia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan untuk dirinya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, inilah yang semestinya diperhatikan oleh para pemangku jabatan. Demikian, Bung. Ya, terakhir ini, Bung. Ini kan menjelang tahun politik ya, 2024. Jadi apa? Udah bosan masyarakat ini, pilih yang ini ternyata sama saja. Nah, kita yang mengajukan sebuah solusi. Yang pertama, apakah Islam politik dan kekuasaan itu adalah bagian terintegrasi? Dan apa urgensi Islam dan kekuasaan itu untuk bersatu? Terutama, nah, menjelang pergantian kekuasaan di 2024. Biar nggak bingung ya, nanti ke sana putus cinta, ke sana juga putus cinta, ditolak gitu ya. Akhirnya nggak kemana-mana gitu. Iya, Bung. Jadi memang begini, Islam, ya, politik dan kekuasaan
Ini adalah bagian yang terintegrasi. Sekali lagi ya, Islam, politik, dan kekuasaan itu adalah bagian yang terintegrasi. Para ulama itu sudah membahas tentang pentingnya agama dan juga kekuasaan agar keduanya ini bersatu. Ya, kalau kita mengutip dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz 28 halaman 394, Ibnu Taimiyah itu pernah menyatakan, jika kekuasaan itu terpisah dari agama, atau jika agama itu terpisah dari kekuasaan, niscaya perkataan manusia itu akan rusak. Nah, gitu. Dalam Islam, Bung, menjadi penguasa itu memiliki tujuan yang mulia mestinya. Yaitu apa? Yaitu sebagai amal soleh untuk mengurus urusan umat dengan penerapan syariat Islam dan juga menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah SWT telah memerintahkan kepada para pemimpin itu untuk berhukum dengan syariatnya dan juga menunaikan amanah. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga menyuruh kalian jika menetapkan hukum di antara manusia agar berlaku adil. Itu surat An-Nisa ayat 58. Nah, kemudian Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata, kewajiban imam atau penguasa itu adalah berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah. Jika ia telah melaksanakan hal itu, maka orang-orang wajib mendengarkan dan mentaati dia. Juga memenuhi surahnya jika mereka itu diseru. Nah, maka pernyataan ini itu selaras ya dengan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47 itu yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah, maka statusnya itu bisa menjadi kafir, bisa menjadi dolim, atau bisa menjadi fasik. Ini kata Allah, ya firman Allah. Maka sudah seharusnya umat itu meluruskan pandangan soal politik dan kepemimpinan. Bahwa pemimpin yang amanah itu bukan sekedar memimpin atau pemimpin yang soleh secara personal, tetapi juga menciptakan kesolihan secara menyeluruh. Ya, dia itu tidak akan membiarkan satu aspek kehidupan bernegara pun itu yang tidak diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia itu yakin ya, tidak ada aturan yang terbaik melainkan yang datang dari risalah. Oleh karena itu, maka memilih pemimpin itu bukan sekedar memilih yang beragama Islam, tapi juga memilih pemimpin Muslim yang akan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan sehingga tercipta tadi itu Islam rahmatan lil alamin begitu. Karena kenapa? Tanpa menerapkan syariat Islam, sesoleh apapun ya seorang pemimpin itu tidak akan bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu sekarang. Baik, terima kasih ah, Bung Rizal atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah hal yang mencerahkan kita semua. Dan semoga Bung Rizal sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikianlah para pemirsa Khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Program petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share banyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.